Baik, bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Kawi. Pada pertemuan sebelumnya saya telah mengajarkan tentang bagaimana sejarah Bahasa Kawi, peranan dan kedudukan Bahasa Kawi dalam kehidupan beragama, khususnya agama Hindu di Bali maupun di Nusantara. Pada pertemuan sebelumnya juga saya telah membahas tentang bagaimana bahasa Kawi yang kaitannya dengan agama Hindu, karena teman-teman kuliah di bawah Kementerian Agama, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, maka wajib mempelajari bahasa sumber, di mana bahasa sumber yang pertama yang saya sudah katakan terlebih dahulu adalah bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan bahasa Bali. Nah, bahasa Kawi ini akan menunjang kemampuan teman-teman dalam bidang ilmu yang teman-teman tekuni, yang tentu basisnya adalah agama Hindu. Baik, seperti pertemuan sebelumnya, saya akan menjelaskan pada pertemuan hari ini tentang pengelompokan sastra Kawi berdasarkan gaya bahasa atau tahun penulisan dan nama raja. Mengapa ini penting? Seperti yang sebutkan terlebih dahulu, bahwa bahasa Kawi itu merupakan bahasa yang digunakan untuk menuliskan karya sastra. Maka salah satu contoh yang kita kenal di Bali namanya kekawin, ya. Kalau kekawian, jadi karya sastra yang disusun dengan bahasa Kawi, maka disebut kekawin. Maka kekawin itu selalu menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Nah, yang pertama, naskah Jawa kuno yang tergolong tua, yaitu abad 9 sampai abad 11, yang dalam bentuk prosa, misalnya Canda Karana. Ya, prosa itu adalah sebuah cerita, tidak dalam bentuk tembang atau dalam bentuk lagu. Misalnya ada juga Sang Hyang Kamayanikan. Jadi dalam karya sastra ini menggunakan bahasa Jawa kuno, termasuk Barahmanda Purana, Agastya Parwa, Uttarakanda, Adiparwa, Kunjara Karna, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami isinya apa saja, teman-teman bisa membacanya di bukunya Zoetmulder yang berjudul Kalangowan. Nah, selanjutnya naskah Jawa kuno atau naskah bahasa Kawi yang tergolong tua, salah satunya adalah puisi. Nah, puisi itu adalah salah satu contohnya adalah Kekawin atau Kekawin Ramayana. Seperti pada cerita saya sebelumnya, bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata yang dimana di India dia dalam bentuk prosa, maka di Jawa maupun di Bali dikenal dengan kekawin. Jadi karya sastra dalam bentuk prosa itu digubah kembali ke dalam bentuk kekawin yang dalam penyampaiannya disampaikan dengan cara menembangkan, melagukan dengan guru lagu. Jadi sudah jelas perbedaannya, bahwa kekawin itu, kekawin Ramayana dan Mahabharata atau Bharata Yuddha kalau di Bali, ya, maka dia tidak diceritakan tetapi dinyanyikan. Maka ada istilah megending sambil melajah, melajah sambil megending. Artinya nilai-nilai dalam karya sastra itu dituangkan ke dalam bentuk nyanyian, sehingga dalam penyampaiannya akan sangat berbeda, karena di sana ada unsur seninya, ada unsur tembangnya, termasuk juga ada nilai-nilai yang bisa kita anut. Maka kalau dalam orang mau kekawin itu biasanya ada istilah membebasan. Membebasan itu artinya menerjemahkan kembali kepada orang awam tentang isi-isi dari Ramayana ataupun Mahabharata, atau kekawin Ramayana maupun Mahabharata tersebut. Nah, ada beberapa kitab-kitab Jawa kuno yang bertembang,
seperti ceritakan saya tadi, kekawin Arjuna Wiwaha. Tentu kekawin Arjuna Wiwaha ini bercerita tentang Arjuna di dalam cerita Mahabharata. Jadi Arjuna Wiwaha itu kan sebenarnya Arjuna mendapatkan penugrahan. Wiwaha itu anugerah artinya. Maka kalau orang kalau kaitannya dengan pawiwahan, ya sebenarnya kan pawiwahan itu kaitannya dengan mendapatkan penugrahan. Jadi ketika kita melakukan pernikahan, maka kita diharapkan mendapatkan penugrahan berupa buah hati, ya. Jadi kalau Arjuna itu mendapatkan wiwaha, mendapatkan penugrahan berupa cadu sakti marupu senjata. Itu kalau dalam kekawinnya. Ada juga kekawin Kresna Dayana. Jadi Kresna Dayana ini bercerita tentang Sang Kresna, termasuk Gatot Kacisraya, Sumanasantaka, Semarandana, Boma Kawiya, Baratayuda, Hariwangsa, dan lain sebagainya. Tentu cerita-ceritanya diambil dari Arjuna atau dari Mahabharata maupun dari Ramayana. Jadi itu sebagai babonnya. Lalu dibagi-bagi, diklasifikasikan kembali menjadi berbagai jenis kekawin. Makanya kalau pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mengajawangkan biasa mata. Jadi kitab-kitab Ramayana dan Mahabharata yang dibawa dari India ke Indonesia itu diterjemahkan kembali, digubah kembali menjadi bahasa Jawa kuno. Makanya disebut mengajawakan biasa mata, membahasa Jawakan seluruh karya-karya biasa dalam bentuk karya-karya sastra, baik itu kekawin maupun dalam bentuk prosa. Nah, ini kitab-kitab Jawa kuno yang tergolong baru pada abad 14 sampai runtuhnya Majapahit, yaitu kekawin Brahmanda Purana, kekawin Kunjarakarna, termasuk kekawin Narakragama, Nagara Kertagama, kekawin Arjuna Wijaya, jadi kekawin Sutasoma sampai kekawin Hari Arya. Jadi kekawin ini tentu digubah, dicari sumber-sumbernya dari cerita Ramayana maupun Mahabharata. Jadi Ramayana dan Mahabharata itu sangat cerita yang sangat panjang sekali, yang tebal bukunya mungkin sampai ribuan, bahkan puluh ribuan tebal eksemplar kalau kita baca dalam bentuk prosa. Tetapi kalau dalam kekawin dia diceritakan dalam bentuk pemadatan berupa kata-kata yang diatur oleh guru lagu, sehingga dia inti-inti sarinya, namun dia sangat enak didengar karena dalam bentuk tembang. Nah, itu beberapa sekilas tentang pengelompokan sastra kawi berdasarkan gaya, bahasa, tahun, dan nama raja. Tentu kalau teman-teman ingin mendalami apa saja isinya, mungkin saya akan buatkan materi tersendiri tentang ringkasan-ringkasan dari isi-isi baik itu Canda Karana misalnya. Nanti saya akan bikinkan materi sendiri gitu. Jadi ada tiga bagian ya, naskah Jawa kuno yang tergolong tua, yaitu abad ke-9 sampai ke-11, ada abad ke-11 sampai 13, dan abad ke-14 sampai runtuhnya Majapahit. Jadi setelah runtuhnya Majapahit, ternyata beberapa karya sastra itu hidup dan berkembang di Bali. Mengapa tidak di Jawa? Karena di Jawa sudah setelah runtuhnya Majapahit ada Islamisasi, maka di Bali masih tetap bertahan hingga kini. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan naskah-naskah lontar, termasuk kekawin-kekawin yang hidup di masyarakat hingga kini yang masih digunakan di dalam kegiatan pelaksanaan upacara atau upakara yang ada di pura maupun di tempat-tempat suci lainnya. Nah, itu tadi sekilas tentang bagaimana perkembangan sastranya. Sekarang bagaimana sejarah aksara. Nah, tentu seperti bahasa Bali maupun bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasanya, Dewanagari adalah aksaranya.